Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Unggul pribadi, NIM 211201118120005. Di sini saya akan menjelaskan tutorial dan mengerjakan tugas ujian akhir semester data mining, yaitu program Emotion Recognition with Deep Learning on Google Colab. Jadi kita akan simulasi program pendeteksi emosi dengan Deep Learning ya, menggunakan Google Colab. Jadi di program ini kita diperkenalkan ke CNN atau Convolution Neural Network dan OpenCV di Emotion Recognition ini, pengenalan emosi. Jadi kita mengambil tutorial program ini dari blog Clairvoyant. Nah, di sini kita mengambil datasetnya ya, dataset untuk deep learningnya nanti dari dataset FER 2013. Ini dari website Kaggle. Jadi, kita ambil dataset untuk deep learningnya dari sini. Nah, di dataset tersebut ada 7 model. 7 model ini merepresentasikan emosi, yaitu ada happy, ada sad, ada angry, surprise, disgust, fear, dan neural. Nah, dataset yang ada di FER 2013 ini itu ada 28.709 image training set dan 7.178 image test sets yang isinya seperti tadi ya, model tadi, basic emotion manusia, happy, sad, angry, dan sebagainya. Nah, di sini juga kita diberikan pengertian mengenai apa itu deep learning. Jadi deep learning itu tuh salah satu bagian dari artificial intelligence (AI). Nah, deep learning ini itu merupakan pengembangan dari machine learning. Jadi deep learning itu suatu sistem atau suatu program di mana itu sangat mirip dengan otak manusia ya. Dan deep learning ini tuh akan belajar suatu hal secara mandiri tanpa bantuan programmer manusia, di mana nanti deep learning akan menghasilkan kesimpulan yang dibutuhkan. Kemudian ini computer vision. Jadi computer vision itu kemampuan komputer untuk melihat layaknya manusia. Merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mana berfokus untuk replikasi, jadi meniru bagian tubuh manusia, yang mana di sini adalah human visual system, jadi penglihatan manusia yang direplikasi. Ini akan membantu untuk mengidentifikasi proses objek image ya di sini atau gambar melalui komputer. Maka dari itu kita bisa tahu ya bahwa deep learning itu tuh seperti superhuman atau manusia super, yang mana bisa belajar hal yang sangat banyak, yang mana itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia dalam waktu seminimal mungkin. Jadi kalau deep learning itu bisa memangkas waktu yang dibutuhkan untuk belajar, dan itu belajar secara otomatis, secara mandiri, yang mana jika manusia yang melakukan itu butuh waktu yang sangat panjang dan banyak tenaga yang akan dihabiskan. Kemudian di sini ada pengenalannya ke OpenCV. Jadi OpenCV itu salah satu library computer vision yang dimiliki bahasa pemrograman Python. Library itu akan membantu kita pada project ini ya, yang mana pengembangan sistem untuk memproses gambar atau video menggunakan computer vision. Nah, di library ini kita memakai algoritma hard cascade. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh algoritma ini yaitu nanti fungsi cascade ini dilatih menggunakan gambar positif atau negatif yang banyak agar bisa belajar dan menghasilkan kesimpulan. Selain itu kita juga pakai Google Colab di sini, yaitu browser based Jupyter Notebook Service. Jadi Google Colab ini salah satu platform yang dapat kita gunakan untuk eksekusi program dengan bahasa Python. Ini untuk pengenalannya, jadi kita langsung saja masuk ke pemrograman Emotion Recognition ini. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu unzip the zip file yang telah kita download dari website
Kaggle ya, yaitu ini ya, FER 2013. Nah, di sini itu ada 7 directories nanti ya, yang berisi masing-masing emosi. Itu ada angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, dan surprise. Nah, di sini juga dibagi 2 directories untuk tes dan juga untuk train setnya. Data yang ada di dalam sini berukuran 48 kali 48 pixel, berwarna hitam putih ya, grayscale image of face. Jumlah datanya sangat bervariasi, mulai dari ratusan hingga ada ribuan. Kemudian kita mengimport package yang dibutuhkan. Di sini kita mengimport beberapa package, dan di salah satunya dari Keras model. Yang ketiga, kita inisiasi training dan tes generatornya. Jadi di sini kita menggunakan Keras Image Data Generator, yang mana nanti di sini kita membuat 2 variabel yang akan menjalankan training set. Nah, training set di sini akan diambil dari file train set tadi yang ada di file FER-nya. Kemudian setelah dijalankan atau di training akan dilanjutkan ke validasi atau testingnya. File set ya di sini menggunakan file test yang ada di FER tadi. Langkah keempat, kita membangun CNN model atau Convolutional Neural Network, yaitu ResNet 50, ResNet 50, atau yang bisa kita sebut Residual Network. Neural network yang klasik yang banyak digunakan di pekerjaan-pekerjaan computer vision. Untuk melakukan ini kita membutuhkan banyak atribut ya. Di sini kita bisa lihat seperti Rectified Linear Unit atau ReLU, terus Softmax Function, kemudian ada Pooling Layer di sini yang digunakan untuk mengurangi jumlah parameter ketika gambarnya terlalu besar. Kemudian ada Max Pooling, mengambil elemen terbesar dari peta fitur rectifier dan downsample. Kemudian Dropout, yaitu regularization teknik yang sangat simpel dan powerful. Kemudian Dense, yaitu berupa network layer di model ini. Nah, untuk source code-nya bisa kita lihat ya di sini. Ada kita import TensorFlow, kemudian inisiasi base modelnya. Nah, di sini untuk pemrograman modelnya nanti menggunakan sequential. Kemudian kelima, kita compiling dan training modelnya. Setelah kita memiliki dataset dan menentukan metode yang akan digunakan, lalu kita masuk ke compiling dan training the model. Pada langkah ini kita membutuhkan optimizer ya, yaitu argumen yang digunakan untuk mengcompile model Keras. Nah, di sini kita pakainya Adam Optimizer. Nanti kita menggunakan 100 epoch untuk model ini. Jadi epoch di sini tuh perulangan yang dibutuhkan untuk compiling dan training model. Nah, di sini bisa kalian lihat dimulai dari epoch 1 ya. Dan nanti menghasilkan beberapa parameter seperti loss, accuracy-nya, kemudian validation loss, validation accuracy. Nah, ini setiap perulangan atau epoch nanti akan berubah-ubah. Kemudian kita menyimpan model yang telah dihasilkan tadi ke model H5. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Model H5 itu digunakan karena dia dapat menyimpan atribut data atau atribut model yang sangat banyak, atau yang bisa kita sebut sebagai multidimensional data. Ya, dapat kalian lihat di sini ya, setelah kita save modelnya, kemudian kita load model kembali. Nah, lanjut ke langkah ketujuh. Jadi di sini representasi secara grafis ya. Di sini kita akan merepresentasikan grafis atau gambar yang telah diberikan tadi dengan persentase y-aksis dan x-aksis. Nah, jadi emosi-emosi nanti akan diberikan. Emosinya ini akan dibagi dalam objek. Kalian bisa lihat di sini ya, angry, disgust, fear, happy, sad, surprise, dan neutral. Kemudian langkah ke-8 itu hasilnya, result. Jadi di sini nanti gambarnya akan diambil, kemudian kita menggunakan metode cascade, inisiasi image atau gambarnya, terus nanti akan diolah dengan source code ini.
Kemudian kita akan mengcapture gambar. Setelah itu gambar yang telah di capture akan diambil kesimpulannya. Nah, di sini dapat kalian lihat contohnya ya. Dari gambar ini adalah kesimpulan yang dihasilkan, yaitu bahwa gambar ini memiliki tingkat VIR itu sebesar 0,8. Jadi dari gambar yang diberikan nanti akan muncul grafik seperti ini yang akan menentukan emosi yang dimiliki dari gambar yang telah di capture. Di sini kemudian ada beberapa link yang kalian dapat gunakan. Di sini ada link GitHub untuk repository program ini. Nah, kita akan menggunakan itu. Jadi kita masuk ke link GitHub-nya. Nah, di sini kalian dapat lihat ya source code yang tadi ada di tutorial, seperti import zip file tadi, seterusnya. Dan di sini ada perulangan epoch. Kemudian di sini, di sini sudah di run atau dilakukan program ini, dan ini contohnya hasilnya dari foto yang telah di capture ini. Emosi happy-nya itu sebesar 1. Oke, langsung saja. Ketika kalian sudah pakai atau masuk ke repository ini, kalian langsung klik ini saja, open in Colab. Nanti secara otomatis langsung masuk ke Google Collaboratory. Jadi ini tampilan awal nanti di Google Colab-nya. Kalian klik tab file ini, kemudian kalian menunggu alokasi atau menghubungkan ke runtime Google-nya. Setelah terhubung, tampilannya untuk tab filenya akan berubah seperti ini. Kemudian di sini sudah berubah ya. Ada informasi mengenai RAM dan disk yang telah digunakan. Nah, kemudian kalian sebelum kalian apa-apakan ya di sini, kalian masuk ke tab runtime dulu. Di sini kalian ubah jenis runtime-nya. Nah, di sini pilih yang GPU. Kalau sebelumnya non atau TPU, pilih yang GPU. Nah, kalian jangan takut. GPU yang digunakan di sini merupakan GPU dari Google. Jadi tidak akan menggunakan GPU dari laptop atau PC kalian. Kemudian kalian simpan. Nah, setelah itu kalian masuk ke menu file. File yang telah kalian download di website Kaggle tadi, datasheetnya ini. Setelah kalian download, kalian rename namanya menjadi emojify.zip. Kemudian kalian upload ke sini. Jadi kalian bisa klik ini, upload ke penyimpanan session ini, atau kalian bisa import dari Google Drive. Kita akan upload saja. Nah, jika kita upload dari file lokal kita, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya sarankan sebaiknya menggunakan Google Drive saja. Jadi setelah kalian upload file FR-nya tadi, setelah kalian upload filenya, kalian jalankan programnya atau filenya satu persatu, urut ya dari atas. Nah, sebisa mungkin ketika kalian menjalankan programnya, kalian jangan keluar dari tab ini, karena di sini runtime yang diberikan atau runtime yang berjalan itu bisa saja terhenti atau mati. Jadi kalian harus mengulang lagi dari awal. Sebisa mungkin ya kalian menjaga konektivitas internet juga. Jadi kita langsung run saja di sini. Klik di sini ya, jalankan sel. Nah, untuk pengerjaannya jika sudah selesai, satu selnya akan muncul tanda checklist di sini dan run waktu selesainya. Untuk pertama kita sudah import zip filenya, kemudian lanjut ke import beberapa package dan beberapa library ya, NumPy, GV2, package dari Keras. Kita run. Kemudian kita masuk ke tadi ya, untuk train datanya dan validasi datanya menggunakan generator. Kemudian sel selanjutnya yaitu inisiasi motion modelnya pakai sequential. Nah, jadi setelah tadi ya, sebelum ini untuk setelah train dan validasi, maka akan muncul folder test dan train di type file di sini. Nah, kemudian di sini untuk compiling
model emosinya, emotion model. Kita perlu mengubah satu parameter di sini, yaitu epoch yang digunakan disesuaikan dengan tutorial, yaitu 100. Jadi di sini learning rate-nya sebesar 0,0001. Epoch 100 ini nanti program akan melakukan training dan tes sebanyak 100 kali. Jadi oke, kita langsung run saja. Nah, jadi di sini sudah dimulai ya, mulai dari epoch satunya. Nah, ini akan memakan waktu yang sangat lama, jadi kita akan menunggu. Jadi kita akan skip sampai epoch ini selesai. Nah, di sini ketika untuk compiling epochnya sudah sampai 100, kita bisa analisa ya di sini untuk melihat hasil parameternya. Di sini untuk loss, accuracy, validation loss, dan validation accuracy-nya. Nah, di sini untuk loss dan validation loss-nya semakin turun, semakin banyak epoch yang di compiling itu nilainya semakin turunnya. Jadi semakin sedikit loss yang terjadi atau yang dihasilkan. Kemudian accuracy-nya dan validation accuracy-nya semakin banyak epoch yang di compiling itu nilainya semakin besar. Jadi menunjukkan akurasinya yang semakin baik seperti itu. Kemudian kita lanjut ke saving modelnya. Jadi di sini untuk model yang telah dihasilkan itu kita save untuk nanti untuk digunakan dalam proses emotion configuration-nya. Kita klik saja. Nah, jadi ketika kita reload, nah di sini udah ada model H5 ya. Jadi emotion model save-nya kita save ke model H5. Lalu kita import load model dari form keyrest modelnya. Kita definisikan emotion modelnya, load model H5-nya. Kita run. Nah, jika sudah, lalu kita definisikan analisis emosinya, emotion analysisnya. Di sini emosinya itu dalam bentuk objek, ada angry, disgust, fear, dan lainnya. Kemudian plottingannya untuk membentuk grafik ya. Jadi untuk plottingan ke sumbu X dan Y, kemudian untuk title-nya emotion, kemudian label di sumbu Y-nya percentage. Kemudian plottingan untuk bar atau grafik barnya nanti. Kemudian plot show untuk menampilkan. Kita run. Kemudian di sini merupakan source code untuk tag foto ya, nanti kita import dari JavaScript-nya. Jadi di sini kita bisa melakukan tag foto langsung, secara langsung, yang mana nanti foto tersebut akan langsung diimport atau dimasukkan dalam pemrograman emotion recognition ini. Kita run. Nah, jika sudah selesai, nah di sini kita bisa milih untuk tag foto. Nanti foto yang dihasilkan akan menjadi foto.jpg. Kita bisa langsung saja klik tag foto. Jika kalian menggunakan PC yang mana tidak ada kamera di laptopnya, maka kalian bisa langsung saja upload fotonya ke dalam tab file di sini. Kemudian kalian delete sel ini ya, sel tag foto yang kalian delete, langsung jalankan sel import CV2-nya ini. Kita coba, kita upload fotonya. Di sini saya sudah mengupload fotonya ya. Jadi foto yang kalian upload di sini merupakan foto wajah muka kalian yang menunjukkan suatu ekspresi atau emosi. Kemudian setelah itu kalian delete selnya ini di sini dan hapus. Kemudian di sini kalian ubah nama foto kalian ini menjadi capture.jpg. Kalian ganti nama jadi capture. Jika sudah, nah, jika sudah namanya sudah berubah, kalian run untuk pemrograman di sini. Jadi program di sini akan mengimport foto yang setelah kita capture atau kita upload tadi, kemudian akan diproses dan menghasilkan kesimpulan, di mana nanti akan dihasilkan kesimpulan berupa parameter emosinya. Jadi kita dapat tahu gambar yang kita capture atau kita upload tadi memiliki emosi seperti apa. Kita run. Nah, jika sudah selesai, nah di sini bisa kalian lihat ya hasilnya.
untuk hasil yang telah didapatkan, yaitu ketika saya mengupload foto ini, foto KTM saya, maka dihasilkan pada grafik bar di sini, untuk parameter happy-nya yaitu nilainya hampir 1 ya. Jadi di sini sekitar 0,9 lebih ya. Dan ada di sini parameter surprise-nya ada di 0,1. Seperti itu. Mungkin kita akan coba foto lainnya. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah upload salah satu foto yang baru. Foto capture sebelumnya kita hapus. Kemudian kalian rename foto ini jadi capture. Nah, jika sudah, kalian run untuk sel pemrograman yang terakhir ya. Nah, di sini langsung muncul hasilnya ya. Untuk foto baru yang telah saya masukkan tadi, foto kedua, di sini ada parameternya sudah ditampilkan dalam bentuk grafik. Di sini ada, jadi di sini parameter vir sekitar 0,04, kemudian parameter happy sekitar 0,05, dan di sini ada parameter set yang hampir menyentuh angka 5 ya, mungkin sekitar 0,48 atau 49. Kemudian parameter surprise di sini ada di sekitar 0,4 lebih sedikit, yaitu mungkin 0,41. Jadi seperti itu program untuk emotion recognition. Jadi programnya sudah selesai, dan kesimpulannya bahwa dari program ini kita dapat mendeteksi atau mencari tahu emosi yang ditampilkan seseorang melalui gambar. Jadi kita tinggal upload gambar, kemudian sudah ada muncul hasil atau kesimpulan dari gambar, yaitu parameter emosi yang dihasilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi cukup sekian tutorial dari saya tentang emotion recognition menggunakan CNN dan OpenCV dari website Cleveland. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.